Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, berasal dari Prodi PMK. Baiklah, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang hukum maritim dan pengawakan kapal. Yang pertama, hukum maritim. Hukum maritim adalah himpunan peraturan-peraturan pemerintah dan larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim. Dalam arti luas, yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Jordan Ayrton 2004. Yang selanjutnya ialah tujuan hukum maritim. Tujuannya yaitu menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim, supaya kepentingannya tidak dapat diganggu dan setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Di dalam lingkungan kemaritiman itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama subjek hukum maritim dan objek hukum maritim. Subjek hukum maritim secara garis besarnya manusia. Contohnya adalah nahkoda kapal. Nahkoda adalah seorang pemimpin kapal. Istilah kapten juga digunakan bagi seorang nahkoda yang pernah mengawal sebuah kapal. Lanjut, yang kedua, awak kapal. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pemilik atau operator kapal yang melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya. Lanjut, yang ketiga, pengusaha kapal. Pengusaha kapal adalah seorang atau badan hukum yang mengusahakan kapalnya untuk pelayanan di laut. Yang keempat, pemilik kapal. Pemilik kapal adalah seorang yang melengkapi dan mengeksploitasi sebuah kapal. Lanjut, yang kelima, pemilik muatan, yaitu orang yang memiliki muatan di atas kapal tersebut. Lanjut, yang keenam, pengirim muatan, yaitu orang yang bertugas sebagai pengirim muatan. Lanjut, penumpang kapal. Penumpang kapal yaitu Baiklah, kita lanjut tentang subjek hukum tadi. Garis besar yang keduanya yaitu badan hukum. Contohnya, perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran adalah salah satu jenis usaha industri dalam dunia logistik yang memberikan layanan pengiriman barang antar pulau menggunakan armada transportasi laut. Contoh yang kedua, ekspedisi muatan kapal. Ekspedisi muatan kapal laut adalah salah satu perusahaan di bidang logistik yang memiliki izin legalitas dari pemerintah untuk melakukan layanan pengiriman barang besar berat menggunakan kapal laut. Lanjut, yang ketiga, International Maritime Organization. Organisasi maritim ini didirikan pada tahun 1948 melalui PBB untuk mengkoordinasikan keselamatan maritim internasional dan pelaksanaannya. Lanjut, Ditjen Perhubungan Laut. Ditjen Perhubungan Laut ini merupakan unsur pelaksanaan pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Lanjut, Administrator Pelabuhan. Administrator pelabuhan ini adalah unit organik di bidang kepelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan di lingkungan Departemen Perhubungan. Lanjut ke sah bandaran. Sah bandaran ini atau Panglima Pangkalan atau Kepala Pelabuhan adalah seorang petugas yang bertanggung jawab sebagai penerbit atau memiliki kantor dan tata usahanya yang kegunaannya yakni menjadi tempat untuk memberlakukan peraturan di sesuatu pelabuhan atau pangkalan laut guna dapat memberikan rasa aman akan adanya keselamatan pelayaran. Lanjut, Biro Klasifikasi. Biro Klasifikasi Indonesia atau disingkat BKI merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang diberikan kewenangan oleh pemerintah Indonesia untuk mengklasifikasi kapal niaga
berbendera Indonesia. Baiklah semuanya, kita lanjut. Yang kedua yaitu objek hukum maritim. Garis besar yang pertamanya yaitu benda berwujud. Contoh, kapal. Kapal dalam arti luas adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, seperti halnya sampah atau perahu yang lebih kecil. Yang kedua, perlengkapan kapal. Perlengkapan kapal ini merupakan segala barang yang tidak merupakan bagian kapal itu, tetapi diperuntukkan tetap digunakan dengan kapal tersebut. Yang ketiga, muatan kapal. Muatan kapal atau yang sering disebut kargo merupakan objek dari pengangkutan dalam sistem transportasi laut dengan mengangkut muatan. Sebuah perusahaan pelayaran niaga dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk uang, tambang, yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup perusahaan dan membiayai kegiatan di pelabuhan tersebut. Lanjut, tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak di laut bisa disebut baik dari proses di kapal, pengeboran, lepas pantai maupun akibat kecelakaan kapal tanker. Dampak terhadap tumpahan minyak dapat berdampak langsung terhadap organisme yang meliputi dampak kematian subletnal, plankton, dan ikan migrasi. Lanjut, sampah laut. Sampah laut ini adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Lanjut, garis besar yang keduanya yaitu benda tak berwujud. Contoh, yang pertama, perjanjian-perjanjian. Perjanjian-perjanjian ini merupakan kesepakatan yang memberikan akibat hukum. Perjanjian ini dapat mengacu kepada traktat dalam hukum. Lanjut, kesepakatan-kesepakatan dan surat kuasa. Surat kuasa ini adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seorang atau pejabat tertentu kepada seorang atau pejabat lain. Lanjut, perintah lisan, yaitu sebuah perintah yang langsung diucapkan oleh atasan atau pimpinan. Lanjut ke garis besar yang ketiganya yaitu benda bergerak. Contohnya, yang pertama, perlengkapan kapal, sudah dijelaskan yang tadi. Yang kedua, muatan kapal. Yang ketiga, tumpahan minyak di laut. Garis besar yang keempat yaitu benda tak bergerak. Contoh yang pertama yaitu galanggang kapal. Galanggang kapal ini adalah sebuah tempat yang dirancang untuk memperbaiki dan membuat kapal. Kapal-kapal ini dapat berupa kapal pesiar, armada militer, dan lain-lain. Setelah hukum maritim, kita lanjut ke pengawakan kapal. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis tertentu yang diselenggarakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Rekan-rekan, kita lanjutkan yang terakhir yaitu tugas nahkoda. Tugas nahkoda ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama memperlengkapi kapalnya dengan sempurna. Yang kedua, mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur atau aturan. Yang ketiga, membuat kapalnya layak. Yang keempat, bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran. Yang kelima, bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada di atas kapalnya. Yang keenam, mematuhi perintah pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah rekan-rekan, kita lanjut ke bagian fungsi dan kegunaan kapal.
Yang pertama yaitu kapal perang. Kapal perang adalah kapal yang digunakan untuk kepentingan kemiliteran atau angkatan bersenjata untuk mempertahankan kedaulatan suatu bangsa dari gangguan kapal asing. Yang kedua yaitu kapal selam. Kapal selam yang bergerak di bawah permukaan air umumnya digunakan untuk tujuan kepentingan militer. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk ilmu pengetahuan laut dan air tawar. Lanjut yang ketiga, kapal selam militer. Kapal selam militer ini digunakan untuk kepentingan perang atau patroli laut suatu negara. Lanjut yang keempat, kapal penumpang. Kapal penumpang ini memiliki fungsi untuk mengangkut penumpang dalam jumlah yang cukup banyak. Lanjut, kapal feri. Kapal feri ini adalah kapal yang memenuhi syarat-syarat pelayaran di laut dan dipakai untuk menyelenggarakan perhubungan tetap, misalnya antar pulau. Baiklah, kita lanjut kapal barang. Kapal barang ini adalah segala jenis kapal yang membawa barang-barang dan muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Selanjutnya yaitu kapal keru. Kapal keru adalah peralatan khusus yang digunakan untuk keperluan pengerukan. Selanjutnya kapal tanker. Kapal tanker ini dirancang untuk mengangkut cairan dalam jumlah yang besar. Selanjutnya kapal pandu adalah kapal yang memandu kapal besar masuk ke dalam pelabuhan melalui alur yang berbahaya dan ramai. Lanjut, kapal tunda adalah kapal yang digunakan untuk melakukan manuver atau penggerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan. Selanjutnya yaitu kapal peti emas. Kapal peti emas ini digunakan untuk mengangkut atau mendistribusikan muatan atau barang di dalam peti kemas tersebut. Selanjutnya kapal tongkang atau ponton. Kapal ini digunakan untuk mengangkut barang dan ditarik dengan kapal tunda atau digunakan untuk mengakomodasikan pasang surut seperti pada dermaga apung. Selanjutnya yaitu kapal ikan. Kapal ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, dan mendinginkan atau mengawetkan. Baiklah rekan-rekan, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terlebih dan kurang saya minta maaf. Saya atas nama M. Iqbal mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.